Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Ruslimano Arfa dalam program Sahabat Galilea. Dan terima kasih untuk jemaat Bapak Ibu sahabat Galilea yang setia mengikuti tayangan Sahabat Galilea ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya apa yang sudah kami tayangkan dalam program Sahabat Galilea di channel Galilea Network ini dapat memberkati Bapak Ibu semuanya. Dan tolong bantu kami untuk men-share link ini kepada yang lain supaya Galilea Network makin banyak yang terberkati dengan program-program kami. Baik, sebelum kita beraktivitas di hari ini Bapak Ibu, seperti biasa mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini kami berterima kasih karena kami ada sebagaimana berada, dan kami percaya rancanganmu bagi kami hari ini rancangan damai sejahtera. Dan karena itu kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau kita mengenal burung Raja Wali atau elang. Nah, burung ini memiliki kebiasaan membuat sarang di bukit yang tinggi. Karena itu di Ayub pasal 39 ayat 28 dikatakan begini, ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Kalau kita bandingkan dengan burung-burung yang lain, kebanyakan burung-burung itu membuat sarangnya di dahan pohon, ya kan, yang begitu mudah untuk dicapai oleh manusia. Bapak Ibu, di atas ketinggian kalau kita perhatikan, induk Raja Wali itu melatih dan mendewasakan anak-anaknya. Pada saatnya si induk pasti akan mengobrak-abrik sarangnya sehingga memaksa anak-anaknya untuk keluar dari sarang, mengepak-ngepakkan sayapnya dan belajar terbang. Demikian induk Raja Wali melatih anaknya. Nah, pada saat anak Raja Wali belajar terbang, sang induk memperhatikan dan mengamat-amatinya dari kejauhan. Sebelum anak Raja Wali itu jatuh ke batu-batu yang terjal, sang induk pun dengan sigap memberi pertolongan dan menopangnya. Kalau kita baca di Ulangan pasal 32 ya kan, ayat 11 dikatakan begini, laksana Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami ujian dan tantangan hidup yang berat untuk melatih otot-otot iman kita dan membuat kita semakin dewasa. Amin. Setiap kita yang telah belajar mengembangkan sayap rohani dengan benar sudah barang tentu akan mampu terbang tinggi, siap menghadapi badai apapun dan pasti akan tampil sebagai pemenang. Tanpa adanya ujian atau badai, bagaimana kita bisa dikatakan sebagai pribadi yang berkualitas dan tahan uji? Yakobus berkata begini, Bapak Ibu, di Yakobus pasal 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Amin. Nah, selain itu, perhatikan bahwa Raja Wali memiliki mata atau pandangan yang sangat tajam. Ia mampu memandang dari jarak yang cukup jauh, bahkan dari atas ketinggian kurang lebih 3 mil atau 4,8
kilometer dari permukaan bumi atau permukaan laut. Ia masih dapat menangkap sinyal gerakan dari binatang buruannya itu. Untuk memastikannya, burung Raja Wali akan terbang merendah, lalu dengan kecepatan yang luar biasa ia akan segera menyambar mangsanya. Saudara pernah saksikan misalnya di televisi atau di film-film fauna ya, itu biasanya ada burung Raja Wali yang luar biasa itu. Bapak Ibu, Tuhan pun mau setiap kita memiliki mata rohani yang tajam, yang dapat melihat jauh ke depan, melihat janji-janjinya dan rencananya, serta dapat memandang segala sesuatu sebagaimana Tuhan memandang. Amin. Jangan sampai mata kita hanya terfokus pada perkara-perkara yang lahiriah. Karena itu Rasul Paulus berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Itu di 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Nah, karena itu mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Amin. Sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Karena itu saya mau katakan pagi hari ini, mari kita tetap kuat dalam segala keadaan, karena Tuhan menopang dan Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami tetap kuat dalam segala keadaan, dan kami belajar dari anak burung Raja Wali, dan kami ini adalah anak-anak Raja Wali yang terbang tinggi mengatasi segala badai kehidupan yang menerpa kehidupan kami. Karena itu kiranya kami diberikan kekuatan ekstra, kekuatan ilahi untuk kami berhadapan dengan berbagai tantangan, kesulitan, masalah dalam hidup ini. Kami percaya Engkau terus menopang kami, Engkau sumber kekuatan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh aktivitas mereka di hari ini. Ada perlindungan Tuhan sempurna, ada sukacita, ada damai sejahtera mewarnai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.